Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat dalam ibadah ini, dalam penyampaian firman Tuhan atau khotbah yang artinya Allah berbicara, manusia mendengar. Justru karena itu selama khotbah diharapkan kita membuka telinga kita untuk mendengar, mata untuk melihat, otak kita untuk berpikir, bahkan hati kita untuk menggerakkan, melakukan firman Tuhan. Karena yang berbahagia ialah dia yang mendengar dan melakukan firman Allah. Kita memohon kekuatan dari Allah supaya Roh Kudus yang akan memberikan hikmat bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah, yang melampaui akal dan pemikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pemikiran kami di saat mendengar, merenung dan melakukan firman Tuhan, supaya hidup kami berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari kitab Nehemia pasal 10 ayat 30 sampai ayat 38. Tema Nehemia dan persepuluhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya siapa Nehemia? Nehemia adalah seorang nabi di Yerusalem. Nehemia adalah juru minum Raja Artasasta. Dengan demikian dipahami Nehemia punya pengaruh karena kedekatannya dengan Raja Artasasta. Dan Raja Artasasta mengangkat Nabi Nehemia menjadi gubernur di wilayah Yudea. Suatu saat Nehemia mendengar kabar dari Hanani dan beberapa orang Yahudi mengatakan, beberapa orang Yahudi yang terhindar, terluput dari tawanan dan tentang Yerusalem dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbakar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Ibu dan saudara-saudara mendengar situasi kesedihan saudaranya dan tembok telah runtuh dan pintu-pintu telah terbakar, maka Nehemia duduk. Nehemia menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Doa Nehemia di ayat 5. Nehemia pasal pertama ayat 5, ayat 6, ayat 7 berkata demikian. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu.
di sana. Bukankah mereka ini hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendengar belas kasih dari orang ini ketika orang itu, aku ini juru minum raja. Menyatakan bahwa Nehemia juru minum Raja Artasasta di Persia. Nehemia membangun tembok Yerusalem bersama imam, orang Lewi, dan masyarakat selesai dengan pertolongan Tuhan, sehingga mereka berkata, bersaksi, dan berdoa dengan iman mereka. Nehemia 2 ayat 20. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Sebagai bangsa yang sudah dibebaskan, atau sebagai pribadi yang sudah dibebaskan dan doanya sudah didengar oleh Allah, seharusnya ada pertobatan, ada komitmen. Nehemia 10 ayat 30 sampai ayat 39 mencatat ada 5 hal. Pertama, tidak melakukan kawin campur. Yang kedua, menghormati Sabat. Yang ketiga, melakukan persembahan korban. Yang keempat, memberikan persepuluhan. Yang kelima, tidak membiarkan rumah Tuhan. Yang pertama, tidak melakukan kawin campur, artinya mereka putra-putrinya menikah dengan mereka yang pulang dari pembuangan itu saja. Tidak menikah dengan mereka yang tinggal di Yerusalem atau yang tidak ikut ke pembuangan itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya mereka tidak menikah dengan pelacur, mereka tidak menikah dengan orang asing atau dengan bangsa asing. Itu tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, atau kita sama dengan orang-orang sekitar kita yang hidup di dalam pelacuran, yang sinkritisme percaya kepada Allah tetapi percaya kepada roh-roh lain. Menikah itu berhubungan dengan orang dekat kita, karena orang dekat mempengaruhi. Kemajuan seseorang dipengaruhi dengan orang dekatnya atau siapa yang di belakang dia. Filipi 2 ayat 2 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itulah tujuannya menikah dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, umat juga harus menguduskan hari Sabat. 6 hari bekerja, tetapi hari Sabat adalah untuk peristirahatan, tidak menerima perdagangan, tidak melakukan pekerjaan, melakukan hukum yang keempat. 6 hari bekerja, tetapi hari yang ketujuh adalah hari beristirahat, adalah hari beribadah, adalah hari untuk memuji, memuliakan, menyenangkan hati
3, nomor 4, dan nomor 5. Umat atau jemaat berjanji memberikan persembahan, memberikan persepuluhan untuk dipakai kebutuhan hamba Tuhan, imam atau orang Lewi, untuk penyelesaian pembangunan tembok Yerusalem, untuk mendukung operasional pelayanan di Bait Allah. Oleh karena pada zaman Zerubabel, Esra, Bait Allah itu sudah didirikan, tetapi pelayanan belum maksimal. Oleh karena belum ada tenaga full time pada waktu itu, maka ayat 39 umat mengatakan, kami tidak akan membiarkan rumah Tuhan. Artinya mereka melihat dan memfungsikan rumah Tuhan itu sebagai rumah tempat beribadah. Gereja itu sebagai kehadiran Allah, gereja itu sebagai kehadiran umat, tempat umat beribadah dengan sesama, di dalamnya kebenaran firman Tuhan disampaikan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai perenungan bagi kita, sebagai umat yang sudah dibebaskan, sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Allah, seorang pemimpin itu harus meneladani sifat Nehemia, taat, jujur, patuh kepada Allah. Sebagai pemimpin atau sebagai umat harus juga meneladani Allah, hidup di dalam kasih. Dan mari kita memperhatikan, menikahlah dengan orang yang tepat, seiman. Karena pasangan kita itu mempengaruhi kehidupan kita sepanjang hidup, sepanjang pernikahan itu. Selanjutnya, berikanlah tanggung jawab persepuluhan kita dengan jujur kepada Allah. Saya masih yakin, percaya, dan diberkati ketika melakukan firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu hingga berkelimpahan. Dengan demikian, visi dan misi gereja itu terlaksana. Gereja itu harus memberkati umat. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami bersyukur bahwa Tuhan yang membebaskan kami, Tuhan juga yang menyelamatkan kami, Tuhan juga yang memberkati kami. Terima kasih keteladanan Nehemia sebagai pemimpin yang taat, sebagai pemimpin yang jujur, sebagai pemimpin yang mengasihi umat. Biarlah kami juga meneladani itu. Dan kami bersyukur teladan yang agung bagi kami adalah Allah, hidup di dalam kasih. Dan biarlah kami juga melakukan tanggung jawab kami, mendukung pelayanan gereja dan mendukung pelayanan hamba Tuhan. Bapa, terima kasih, dengar kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Jadilah kehendak Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tolong subscribe, like, dan tinggalkan saran masukan di komen yang tersedia. Nanti saya akan pelajari demi kemajuan konten kita ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.